Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Jadi mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat nih untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang, ataupun mungkin bagi kamu yang memang sedikit ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu. Oke, sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelangsungan hubungan kamu ke depannya. Oke, aku akan langsung ambil 10 kartu. Kita juga akan langsung melihat bottom of the deck-nya ya, untuk mengetahui kira-kira apa yang dia rasakan kepada kamu. Para Scorpio, Oke, kita sudah ada Four of Swords, Two of Wands, dan The Chariot di sini. Aku agak atasin ya, sebentar. Oke. King of Swords, dan Temperance. Ada di Hierophant. Oh, tadi di sini Four of Cups dulu ya. Here, Four of Cups, the Hierophant, Nine of Swords, the Magician. Oke, satu kartu lagi ya. Oke, ini ada dua kartu. Aku akan shuffle ulang. Oke, the Star. Di bottom of the deck kita ada di Empress. Di Empress ya di sini. Oke. Ya. Oke, teman-teman Scorpio, di sini kita lihat dulu ya bottom of the deck-nya di Empress nih sebagai gambaran besar apa yang dia rasakan kepada kamu. Dia melihat kamu itu seperti seorang, ya bisa dikatakan seorang ratu ya, seseorang yang bijak, seseorang yang lembut, tapi juga tegas gitu. Jadi artinya kamu kalau menyayangi orang itu benar-benar seperti seorang ibu ya. Tentunya ini terlepas dari kamu cowok atau cewek ya, gitu. Ini hanya perumpamaan aja. Istilahnya kamu ketika menyayangi orang tuh kamu memberikan nggak hanya 100%, kamu kadang 120%, 150% dengan segenap hati. Tapi kamu juga tegas gitu ketika orang tersebut istilahnya tidak memberikan tidak memberikan kasih sayangnya ataupun tidak memberikan pengorbanannya ataupun tidak berusaha untuk kamu mengambil langkah tegas, kamu akan memutuskan hubungan dengan orang tersebut walaupun itu menyakitkan sebenarnya untuk kamu. Jadi kamu lembut, kamu penyayang, tapi kamu juga tegas, kamu juga nggak mau diinjak-injak seperti itu ya. Itu yang dia kagumi terhadap kamu. Dia banyak belajar dari kepribadian kamu yang seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi dia benar-benar bersyukur bisa bertemu dan dekat dengan kamu sekarang. Oke, kita lihat kartu yang di atas, ada The Chariot di sini. Dia merasa ketika semenjak dia bertemu kamu, semenjak dia kenal dan dekat sama kamu nih, dia merasakan adanya banyak sekali transformasi yang dia rasakan.
untuk hidup dia, untuk kepribadian dia, untuk sikap dia, untuk mental dia. Banyak sekali transformasi yang dia rasakan, dan itu semua dia belajar dari kepribadian ataupun sifat yang kamu miliki. Oke, di sini kita ada Four of Swords dan Two of Wands. Dia dulunya orang yang cukup pesimis ya terhadap segala sesuatu sebelum bertemu sama kamu. Mungkin dia agak pesimis sama pekerjaan dia pesimis sama karir dia pesimis sama bisnis dia pesimis sama cinta juga, sama hubungan gitu. Banyak istilahnya dia orang yang hampir seringnya lebih sering negative thinking dibandingkan positive thinking terhadap segala sesuatu gitu. Nah, semenjak bertemu kamu, kamu adalah orang yang ceria, kamu orang yang selalu memandang segala sesuatu dengan positif, walaupun pada akhirnya menyakitkan ataupun tidak sesuai ekspektasi. Tapi kamu terus belajar, kamu mengambil pelajaran berharga dari hal tersebut dan kamu tidak ada rasa penyesalan. Dan dia belajar hal itu, akhirnya sedikit demi sedikit dia mengikuti, nggak mungkin secara alam bawah sadar dia mengikuti sifat kamu yang seperti itu, sehingga dia menjadi lebih optimis dalam menjalani hidup. Oke, dan dia sebenarnya sangat berterima kasih terhadap hal itu ya. Mungkin kamu juga menyadari ya, semenjak kamu kenal ataupun dekat sama dia, cukup banyak perubahan yang mulai terlihat nih. Dan itu semuanya sebenarnya dia harus berterima kasih sama kamu loh, karena kamu yang sudah membawa perubahan besar tersebut untuk dia. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu, Scorpio. Nah, di sini ada King of Swords sama Temperance. Dia juga belajar untuk jujur terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah selalu menyelaraskan apa yang dikatakan dengan apa yang dipikirkan, dengan apa yang diperbuat gitu loh. Artinya tidak membohongi diri sendiri ataupun tidak membohongi orang lain gitu ya. Utamanya sih membohongi diri sendiri ya. Dia melihat kamu itu orangnya yang benar-benar jujur terhadap diri sendiri. Kalau kamu bilang A, berarti pikiran kamu A dan kamu akan melakukan A. Oke? Ingat ya, kadang ada orang yang bilangnya A tapi pikirannya B, ngelakuinnya C gitu. Nah, kamu bukan orang yang seperti itu. Oke, misalkan kamu bilang kamu mau ini, ya memang karena pikiran kamu mau ini, dan kamu akan berusaha, kamu akan melakukan segala tindakan yang kamu bisa untuk mencapai hal tersebut. Artinya pikiran, hati, dan perbuatan kamu itu selalu selaras. Kamu nggak pernah bohong sama diri sendiri dan orang lain, gitu. Nah, dia belajar banget hal tersebut dari kamu, dan itulah transformasi yang dia rasakan. Oke, jadi dia jujur terhadap diri sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia perbuat, dia akan selalu berusaha menyelaraskannya. Sehingga dia juga bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang jujur terhadap diri dia sendiri, dan jujur terhadap masyarakat. Sehingga mudah-mudahan dia juga bisa menjadi orang yang cocok dan pantas untuk kamu. Oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman Scorpio, yang dia rasakan kepada kamu ya, dari kartu yang di atas. Nah, di sisi lain, di sini masih ada sedikit rasa, mungkin lebih cepatnya rasa takut, bukan takut yang gimana sih ya, lebih ke trauma ya kalau aku lihat ya di sini, karena Nine of Wands ya di sini. Nine of Swords ya. Nine of Swords ini rasa bisa pesimis, bisa kekhawatiran yang mengendalikan gitu. Nah, tapi ini aku lihatnya lebih ke hubungan masa lalu dia sih ya. Mungkin dia masih sedikit trauma dari hubungan masa lalu dia. Nah, di sini ada Four of Cups sama Hierophant. Artinya ada kemungkinan dia melakukan kesalahan yang cukup fatal di hubungan masa lalu dia. Oke? Dan dia sangat takut bisa mengulang kesalahan tersebut ketika dia bareng sama kamu. Artinya mengulang kesalahan yang sama ya. Dan dia takut banget itu bisa mengecewakan kamu dan menghancurkan hati kamu, karena dia benar-benar, sebenarnya kalau aku lihat di sini kan udah jelas banget ya, dia itu punya perasaan yang cukup besar nih sama kamu ya, karena dia merasakan kamu itu sudah mendatangkan banyak sekali transformasi untuk diri dia gitu. Jadi ketika dia kehilangan kamu, kita udah bisa ngebayangin ya betapa akan bersedihnya dan kehilangan dan menyesalnya dia gitu. Nah, masalahnya dia ini masih kebayang-bayang kesalahan dia di masa lalu, hubungan masa lalu. Nah, ini aku nggak bisa memastikan ya kesalahan dia apa, karena bisa banyak faktor ya, mungkin dia pernah mengabaikan orang yang dia sayangi, mungkin dia pernah menyia-nyiakan orang yang dia sayangi. Ini lebih titik beratnya ke dia ya,
kebetulan dia nih yang melakukan kesalahan di hubungan masa lalu ya. Kalau di sini sekilas karena ada Four of Cups, kemungkinan besar dia menyia-nyiakan pasangannya. Kemungkinan besar ya. Karena Four of Cups itu artinya itu menghargai apa yang dia punya gitu. Nah, dia lupa menghargai apa yang dia punya. Mungkin karena sudah barengan gitu ya, sudah barengan, lama-lama dia akhirnya dia merasa ya udah, lu udah punya gua kok gitu loh. Ya jadi kalau apapun yang melakukan ya wajar lah gitu. Akhirnya dia lupa. Bahasa Inggrisnya itu take for granted lah istilahnya. Jadi lama-lama terbiasa gitu. Dia akhirnya lupa berjuang, lupa bahwa sebenarnya hubungan itu perlu perjuangan, perlu konsistensi, perlu usaha bersama lo supaya tetap dinamis, supaya tetap berwarna, supaya rasa saling sayang, rasa saling pedulinya itu tetap terjalin gitu. Nah, dia lupa hal itu. Dia merasa itu kesalahan dia. Emang pada nyatanya emang kesalahan dia sih. Jadi kalau aku lihat ya. Nah, makanya dia tuh takut mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya dia nunggu dulu. Benar-benar dia mau meyakinkan diri kalau dia itu nggak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dia masih ada kecenderungan tuh kadang-kadang memang semua orang sih ya ada kecenderungan kalau udah terlalu nyaman jalan bareng, akhirnya lupa berusaha, lupa berjuang. Nah, dia nggak mau hal itu gitu. Karena dia tahu kamu itu nggak seperti itu. Kamu itu benar-benar kebalikannya. Kamu itu benar-benar kalau udah dalam suatu pasangan, kamu itu walaupun kamu mungkin di luarnya agak cuek, agak jutek ya, kalau orangnya nggak kenal sama kamu. Tapi di satu sisi itu kamu benar-benar selalu berjuang untuk orang yang kamu sayang. Kamu nggak ragu untuk berkorban. Kamu nggak ragu untuk memberikan apapun yang memang bisa kamu berikan dalam tahap wajar tentunya ya, untuk orang yang kamu sayang, selama memang orang tersebut juga mau berusaha untuk kamu. Dan dia tahu hal itu. Makanya dia takut banget kalau dia mengulangi pola yang sama ataupun kesalahan yang sama kamu gitu. Dia nggak mau mengecewakan kamu. Sehingga mungkin ya dia agak-agak nahan nih. Kalau memang bagi kamu yang hubungannya masih belum ada kejelasan nih ya, kemungkinan itu yang menahan dia. Oke? Nah, di sini juga ada The Magician, ada The Star. Mungkin ini ada kaitannya dengan dia yang merasa masih nggak terlalu pantas gitu ya. Aku nggak tahu ya, mungkin rasa insecure atau apa gitu. The Magician itu biasanya itu melambangkan kepribadian yang dominan atau kepribadian yang unik. Di sini kalau aku lihat mungkin dia kadang merasa sedikit, bukan terancam ya, rendah diri ya. Rendah diri mungkin tuh istilah yang lebih tepat ya, dia merasa lebih rendah diri dibanding kamu gitu. Dia jadi masih belum bisa melihat dia itu di kedudukan yang sama dengan kamu dalam ketika kalian memulai hubungan berpasangan gitu. Dia merasa dia masih rendah diri, dia masih belum pantas lah gitu. Kamu itu udah tahu apa yang kamu inginkan, kamu juga sudah banyak pengalaman, kamu udah rela berkorban, sedangkan dia masih banyak belajar, dia masih perlu banyak pengalaman. Dia masih sering mengulang kesalahan yang sama yang seperti aku bilang dulu. Jadi dia ngerasa dia masih belum pantas gitu. Dia belum bisa jadi panutan. Dia belum bisa menjadi partner yang seimbang untuk kamu gitu. Kalau aku lihat di sini ya gitu. Dia takut kalau misalkan dia nggak bisa mencapai titik keseimbangan gitu, menjadi partner yang equal lah ya dengan kamu gitu ya. Dia takut akhirnya dia merasa tidak dihargai nanti gitu. Dia merasa tidak dihargai dan nanti dia malah mengulangi kesalahan yang dia takutkan itu gitu. Jadi ini lebih kekhawatiran dan rasa insecure sih kalau aku lihat ya di sini. Nah, kira-kira sarannya seperti apa nih para Scorpio? Tentunya ini kembali lagi ke tangan kamu ya, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasinya. Mungkin aku melihat sih mungkin secara personal ada baiknya kalian berdiskusi nih, masing-masing mencari tahu nih kira-kira apakah memang seperti demikian yang dia rasakan gitu, dan apakah ada sesuatu yang bisa kalian usahakan bersama untuk mengatasi rasa kekhawatiran dia gitu. Mungkin kamu meyakinkan dia bahwa kamu akan terus menerima dia apa adanya, dan yang penting adalah kalau aku lihat kamu itu sama sekali bukan orang yang menuntut kesempurnaan ya kalau aku lihat ya, tapi kamu benar-benar sangat menghargai apabila orang itu berusaha. Kamu jauh lebih menghargai itu dibandingkan orang sempurna. Bagi kamu itu orang sempurna itu cuma ada di dongeng. Kamu juga sadar hal itu. Tapi ketika kamu tahu dia itu benar-benar mau berusaha untuk kamu, berusaha menjadi orang yang lebih baik, wah kamu itu sayangnya bukan main sih sama dia. Mungkin hal itu yang perlu kamu tegaskan ke dia, oke? Karena dia masih rendah diri. Dia merasa kalau dia berusaha doang nih ya, tapi nggak bisa jadi orang yang dia pikirkan ataupun orang yang pantas, dia merasa dia
dia selamanya nggak akan pantas. Padahal nyatanya usaha dia itulah yang membuat kamu itu sudah menyayangi dia 150% itu. Mungkin itu yang bisa kamu tekankan kembali ke dia ya, supaya dia nggak merasa rendah diri, supaya dia lebih merasa optimis dan yakin sama diri dia sendiri. Dan tentunya supaya hubungan kalian itu tetap langgeng nanti ke depannya. Oke? Jadi terlepas dari seberapa resonate readingan ini dan mungkin di aspek manapun yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu para Scorpio, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pertimbangan, kamu tetap bisa mendapatkan manfaat dari readingan ini, dan kelak bisa mengambil keputusan yang lebih bijak ya, bagaimana agar hubungan kalian tetap bisa berlangsung dengan baik hingga ke depannya. Oke? Jadi good luck untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.